Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Ramadhani dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktik bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasikan sebuah informasi. Dalam teks laporan hasil observasi, seringkali terdapat klasifikasi dengan menggolongkan atau membuat kategori. Teks laporan hasil observasi biasanya memuat sebuah informasi mengenai suatu hal secara apa adanya, dengan dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, menjelaskan hal dengan rinci dari sudut pandang keilmuan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi atau LHO biasanya bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Biasanya terdapat 3 struktur, yakni pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum adalah sebuah pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi. Lalu, struktur teks laporan hasil observasi biasanya mencakup 1. Definisi umum. Pembukaan berisi pengertian suatu yang akan dibahas. 2. Definisi bagian. Berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci dan mudah dipahami. 3. Definisi manfaat. Berisi manfaat dari suatu yang dilaporkan. Dan 4. Penutup, bagian rincian akhir. Kaidah kebahasaan teks laporan observasi. 1. Bersifat global dan sal atau bersifat umum. Kedua, merupakan hasil penelitian terkini dan akurat. Ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami. Keempat, objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Kelima, tidak ada penutup dari pengarang. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun atau membuat teks laporan hasil observasi. 1. Berisi kompetensi dasar. 2. Berisi pengertian atau penjelasan. 3. Berisi ciri-ciri umum. 4. Berisi ciri kebahasaan. 5. Berisi struktur teks. Dan 6. Berisi langkah-langkah penyusun. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: membuat judul laporan harus sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan atau observasi secara langsung. Yang kedua, membuat kerangka teks atau menentukan ide yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Selanjutnya, setelah membuat klasifikasi teks tersebut secara umum, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah menjabarkan atau menjelaskan kembali klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan observasi yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah meneliti kembali atau mengoreksi penulisan teks yang telah kita buat. Jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan teks, segera perbaiki atau koreksi kembali teks tersebut sebelum dikumpulkan.